Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat body email lamaran kerja via email. Nah, tutorial kali ini sangat cocok buat teman-teman fresh graduate atau yang baru lulus dan belum mengetahui bagaimana cara membuat body email yang baik, yang menarik, agar CV yang teman-teman kirimkan ke HRD ini bisa dilirik seperti itu. Jadi diibaratkan body email ini adalah gerbang utama. Kita menyampaikan maksud dan tujuan kita dalam mengirimkan CV ini untuk apa sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirimkan CV tanpa adanya body email atau body email teman-teman ini dikosongkan gitu ya, otomatis CV teman-teman akan di-skip oleh HRD. Karena body email ini kan menunjukkan keseriusan teman-teman dalam mengirimkan sebuah CV gitu ya. Nah, nanti juga buat teman-teman bisa mendownload beberapa contoh body email yang sudah saya sediakan dalam versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gratis. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan pada deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja kita akan belajar cara membuat body email yang baik dan benar itu seperti apa sih ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua contoh body email. Jadi ini yang pertama ini ada di sebelah kiri dan yang kedua ini ada di sebelah kanan. Jadi kita akan membuat perbandingan nih untuk kedua contoh body email ini. Mana yang lebih menarik sih di mata teman-teman seperti itu. Misalnya teman-teman sebagai HRD gitu ya. Nah, dimulai dari yang pertama, yang sebelah kiri. Nah, di sini saya contohkan atau saya bacakan untuk contoh body emailnya. Nah, yang pertama di sini menyebutkan yang terhormat Bapak atau Ibu HRD, misalnya nama perusahaannya apa gitu ya. Nah, di sini ada salam pembuka. Dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya dapatkan, dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan untuk posisi, misalnya teman-teman melamar untuk posisi accounting, jadi ditulis untuk posisi accounting ya. Saya memiliki kemampuan teknik serta kompetensi yang mendukung untuk bekerja di posisi tersebut. Adapun data diri saya adalah sebagai berikut. Nah, data dirinya di sini menyebutkan nama, tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan juga nomor telepon. Kemudian di paragraf selanjutnya di sini langsung penutup teman-teman. Demikian surat lamaran ini dibuat. Saya berharap untuk mendapat kesempatan panggilan interview dan mempresentasikan kemampuan yang saya miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini sangat simpel. Sebenarnya tidak apa-apa jika teman-teman membuat body email seperti ini gitu ya. Karena ini sudah mengutarakan maksud dan tujuan teman-teman dalam mengirimkan sebuah CV. Akan tetapi kalau menurut saya ini kurang menarik. Kenapa? Karena di sini misalnya di paragraf pertama ini sudah menyebutkan, memang sudah bagus ya, karena sudah menyebutkan maksud dan tujuannya ini untuk apa gitu. Cuman di sini pada kalimat saya memiliki kemampuan teknik serta kompetensi yang mendukung untuk bekerja di posisi tersebut. Jadi di sini tidak disebutkan skill apa, kemampuan teknik apa, kompetensi apa yang teman-teman miliki gitu. Jadi HRD tidak mengetahuinya. Jadi teman-teman perlu menuliskan lebih detail lagi selain di CV-nya. Karena body email ini kan diibaratkan gerbang, pintu gerbang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa menyebutkan kompetensi teman-teman di body emailnya, otomatis wah ini menarik nih gitu ya. HRD akan mengatakan seperti itu misalnya. Wah ini menarik nih dari pembuatan kata-katanya gitu ya. Kemudian kompetensinya sesuai dengan posisi yang saat ini sedang dibuka di perusahaan ini gitu. Tapi kalau teman-teman tidak menyebutkan kompetensinya di body email ini, saya rasa kurang menarik teman-teman gitu. Kemudian di paragraf setelah menyebutkan data diri ini langsung menyampaikan apa ya, kalimat penutup seperti itu. Jadi tidak ada apa ya,
Ibaratnya misalkan bersama ini saya lampirkan CV dan surat lamaran pekerjaan saya sebagai bahan pertimbangan. Nah, kalimat itu tidak ada di sini. Jadi hanya seperti ini saja gitu. Alangkah baiknya jika ditulis lebih lengkap lagi seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengoreksi untuk contoh body email yang kedua. Nah, di sini untuk body email yang kedua saya bacakan, misalnya, Dear Bapak atau Ibu HRD, misalnya nama perusahaannya apa, PT apa gitu ya, di tempat. Perkenalkan, nama saya bla 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 ya. Berdasarkan informasi lowongan yang saya dapatkan dari, kemudian kita tuliskan sumber informasinya, misalnya dari Facebook kah, Instagram kah, Twitter kah, atau yang lainnya gitu ya. Nah, sumber misalnya Facebook atau IG-nya ini kita dapat sumber dari Instagram gitu. Nama akun Instagramnya ini apa? Jadi bisa teman-teman sebutkan gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan ketertarikan saya untuk melamar sebagai misalnya posisinya apa gitu ya. Accounting kah, admin kah, supervisor kah, ataupun yang lain. Nah, kemudian ini untuk paragraf pertama ini teman-teman. Nah, ini paragraf pertama. Jadi teman-teman menyampaikan maksud dan tujuannya seperti apa, perkenalan teman-teman, kemudian sumber informasinya yang teman-teman peroleh ini dari mana, dari sosial media kah, dari grup WA kah, atau yang lainnya gitu ya. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Jadi ini paragraf kedua teman-teman. Ya, yang saya blok ini adalah paragraf kedua. Misalnya ini saya bacakan, selama ini saya, jadi teman-teman bisa menuliskan untuk yang fresh graduate ya, tulis kegiatan pelatihan atau pengalaman magang yang berhubungan dengan posisi yang kalian lamar. Misalnya teman-teman melamar untuk posisi administrasi ataupun accounting gitu ya, katakanlah accounting, teman-teman melamar untuk posisi accounting. Jadi misalnya teman-teman pernah mengikuti kegiatan pelatihan untuk sertifikat brevet AB gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan di sini. Ataupun pengalaman magang yang berhubungan dengan posisinya selama kuliah ataupun selama sekolah gitu. Kemudian saya merupakan lulusan, teman-teman sebutkan SMK, SMA, D3, S1 gitu ya. Jurusannya apa? Misalnya saya merupakan lulusan S1 jurusan akuntansi Universitas ABCDE gitu ya, dengan IPK 3,76 misalnya seperti itu. Kemudian selama kuliah atau sekolah gitu, saya misalnya teman-teman bisa menyebutkan atau menjelaskan kegiatan apa saja, misalnya mengikuti kepanitiaan kah, organisasi, misalnya ikut BEM ataupun senat fakultas kayak gitu. Jadi bisa teman-teman ceritakan. Ini untuk yang fresh graduate loh ya. Jadi teman-teman bisa ceritakan posisi teman-teman selama mengikuti organisasi ini atau kepanitiaan ini sebagai apa sih gitu. Misalnya sebagai ketua kah, sebagai sekretariat kah, kemudian teman-teman bisa ceritakan job desk-nya seperti apa gitu. Tentunya harus dikorelasikan dengan hal-hal positif yang dapat atau yang didapat yang berhubungan dengan posisi yang kalian lamar. Nah, kemudian di sini beberapa pengalaman tersebut membantu saya dalam meningkatkan, nah misalnya hal-hal positifnya ini harus teman-teman sebutkan. Kemudian saya juga merupakan pribadi, misalnya karena teman-teman dari jurusan accounting gitu ya. Otomatis kan kalau teman-teman melamar di bagian accounting itu kan biasanya harus teliti. Orang accounting akuntansi itu kan harus teliti, detail seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyebutkan dua sifat teman-teman, interpersonal teman-teman ya. Misalnya teliti atau detail gitu. Yang memungkinkan saya, misalnya tuliskan alasannya apa gitu. Kemudian sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan CV dan surat lamaran lengkap saya sebagai bahan pertimbangan, seperti itu. Nah, untuk di paragraf kedua ini atau isi ini,
teman-teman juga bisa memakai teknik Q&A atau question and answer. Jadi ada kayak tanya jawab, teman-teman yang bertanya tapi teman-teman juga yang menjawab. Misalnya, kenapa sih saya ingin bekerja di posisi ini gitu. Itu untuk questionnya. Kemudian answernya seperti ini. Karena saya sangat tertarik dengan bidang bla 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 bla. Saya pernah mengikuti pelatihan bla 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 bla, di mana saya memiliki pengetahuan mengenai ABCD ini. Jadi bisa teman-teman sebutkan. Nah, itu akan lebih menarik lagi. Walaupun mungkin pesaing kalian adalah orang yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kalian buat ibaratnya kalian buat body emailnya ini secara out of the box gitu. Agar punya kalian ini bisa dilirik oleh HRD. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kalimat isi ini, ya, kalimat isi atau paragraf yang kedua ini, kita lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu untuk penutup. Nah, misalnya gini, besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti tes seleksi dan wawancara di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Jika Bapak atau Ibu menginginkan informasi lebih lanjut mengenai saya, silakan hubungi melalui email ini. Jadi teman-teman di sini harus tuliskan alamat emailnya ya. Misalnya teman-teman mengirim untuk email yang teman-teman gunakan ini gitu. Jadi teman-teman bisa tuliskan kembali di sini. Kemudian atau di nomor handphone ataupun WhatsApp. Jadi teman-teman bisa sebutkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan dari kedua contoh body email ini. Mana sih yang lebih menarik menurut kalian gitu ya. Sebenarnya keduanya sama-sama bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau menurut saya teman-teman menyebutkan di paragraf pertama itu teman-teman perkenalkan dulu, kemudian teman-teman sebutkan sumber informasi lowongannya ini yang teman-teman dapat dari manakah, misalnya dari sosial media kah, dari website kah, atau yang lainnya. Kemudian teman-teman sebutkan posisinya apa yang ingin teman-teman lamar. Nah, setelah paragraf pertama ini perkenalkan, menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian di paragraf yang kedua teman-teman sebutkan keahlian teman-teman ini seperti apa, kemampuannya, misalnya teman-teman pernah mengikuti organisasi, pelatihan, jadi teman-teman tulis semuanya gitu. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, teman-teman bisa menuliskan penutup seperti itu, jadi tidak perlu panjang lebar, hanya saja lebih memperkenalkan diri teman-teman yang lebih menarik lagi gitu. Karena pesaing kalian ini sangat banyak, jadi yang mengirimkan CV ini tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi ratusan bahkan ribuan seperti itu. Nah, demikian adalah tips dari saya bagaimana cara membuat body email lamaran kerja yang teman-teman kirim via email, agar teman-teman CV yang teman-teman kirimkan ini bisa dilirik oleh HRD. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.